miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara kami, menyelamatkan jiwa kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Engkau layak menerima pujian sembah kami. Engkau layak Tuhan, firman-Mu kami dengarkan. Engkau layak untuk kami patuhi ya Tuhan. Maka kami datang beribadah kepada-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ada dahaga dalam jiwa kami. Puaskanlah ya Tuhan dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom. Ya, ini sudah mulai asap ya, jadi saya juga agak radang, tetapi tetap semangat, amin. Semangat, amin. Saya percaya semua jemaat yang datang pagi ini tentu sudah sangat rindu ya, bahkan sudah nggak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yang nggak sabar untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita umat pilihan Tuhan, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, amin. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau siapa dapat melawan, dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kalah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Kita gerejanya, kita lebih dari haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji-panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya,
baik Kau Tuhan. Beri kemuliaan. Haleluya Tuhan. Haleluya, kibarkan lembangnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkan lembangnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dan lebih dari pemenang. Beri kemuliaan yang paling mulia kepada Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kami beri kemuliaan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau baik Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian Pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang seluruh semesta sujud menyembahmu Tuhan. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sembah Tuhan. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You. Because of who You are, Lord, I worship You. Because of who You are.
Shalom, Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Sembah Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Because of who you are, I give you glory. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan apa yang ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Katakan Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Dari hati kita yang paling dalam, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Katakan Jehovah Jireh. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas setiap pribadi. Atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah kami. Engkaulah kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau. Kedaulan atas hidupku, ku berserah. Angkat hati kita kepada Tuhan. Engkaulah kami sembah Kau Tuhan, Engkaulah
Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Naikkan pujian ini dengan hati yang menyembah. Engkaulah Raja, Haleluya. berdaulat atas hidupku, Berserah penuh. Sekali lagi katakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Engkaulah penguasa tunggal hidup kami. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu bersekutu lebih dalam dengan Tuhan. Menikmati firman-Mu. Firman yang menjadi makanan rohani bagi kami. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman. Dikuatkan, diarahkan, diubahkan. Berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Roh Kudus berotoritas penuh memimpin pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, masih bersemangat ya untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu gambar ilustrasi ini. Ketika ada seorang pengembara yang bersemangat memacu kudanya, dan ketika dia memacu kudanya itu melintasi kerumunan orang banyak, maka ada seorang yang bertanya kepadanya itu, mau kemana kamu dengan kudamu? Nah, itu jawabannya di sebelah ya. Dia bersemangat, tapi dia berkata, jangan tanya saya, tanya pada kuda saya. Kira-kira kalau kita melihat ilustrasi gambar ini, apa yang kita pikirkan? Barangkali banyak hal yang bisa muncul dalam ilustrasi ini, tetapi minimal ada beberapa bagian saya ambil di dalam ilustrasi ini. Ada tujuan yang harus ada ya, harus jelas, ada fokus yang harus menjadi tujuan itu. Jangan sampai orang tidak punya tujuan dalam hidupnya sehingga dia tidak tahu mau kemana. Apakah kita tahu tujuan hidup kita? Apakah kita juga barangkali tidak tahu tujuan hidup kita? Hidup ini mau dibawa dan diberikan kepada siapa? Berkaitan dengan tema kita hari ini, kepada siapakah kita mengabdikan hidup kita? Sehingga kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang jelas. Bolehkah kita mengabdi kepada dua Tuhan? Tentu jawabannya, kalau pertanyaannya boleh, berarti boleh. Tetapi tema kita hari ini sesuai dengan ayat nasnya itu, mungkinkah mengabdi kepada dua Tuhan? Nah, ini bukan boleh ya. Mungkinkah ya mengabdi kepada dua Tuhan? Mungkin kita berkata mungkin saja, tetapi ayat firman Tuhan yang akan kita baca menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Mari kita perhatikan, saya bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua, Matius pasal 6 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, sudah sangat jelas ya. Alasannya, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi, mungkinkah waktu ada kata mungkinkah itu tiba-tiba kita teringat dengan bagian lagu itu kah, mungkinkah itu ya, mungkinkah. Tapi ini beda mungkinkahnya ya. Mungkinkah mengabdi kepada dua tuan? Inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dan jawabannya sangat jelas. Tidak mungkin. Karena apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Itulah yang Alkitab tegaskan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Mengapa? Ayat itu tadi dengan jelas berkata, sebab ia akan membenci yang seorang. Dia akan membenci yang seorang tetapi mengasihi yang lain. Mencintai yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak setia kepada yang lain atau tidak mengindahkan yang lain. Maka dijelaskan atau ditegaskan dalam bagian ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Inilah yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Mungkinkah mengabdi kepada dua tuan? Mungkinkah mengabdi kepada Allah dan juga sekaligus mengabdi kepada Mamon atau kepada kekayaan? Dalam bahasa Yunaninya itu mamonas, ya, mamon itu kekayaan atau mamon yang merupakan transliterasi dari bahasa Aram yang berarti kekayaan, ya. Walaupun kata ini sudah dipersonifikasikan, mungkinkah seseorang mengabdi kepada dua tuan? Maka dalam hubungan tuan dan hamba atau hubungan tuan dengan budak, jadi merupakan kemustahilan, ya, mengabdi kepada dua tuan itu merupakan kemustahilan. Tidak mungkin. Karena hal tersebut menyatakan suatu penggambaran yang sangat jelas. Maka Yesus dalam pengajarannya itu tidak mengecam kekayaan. Yesus tidak mengecam masalah uang. Yesus tidak mengecam harta itu. Tetapi perhatian Yesus yaitu keterikatan pada kekayaan. Seseorang yang mengabdi kepada Allah tetapi mengabdi juga kepada kekayaan. Yesus menegaskan bahwa kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan saja. Kepada satu Tuhan saja. Maka dalam pasal yang ke-6 itu, ya, secara khusus mulai dari ayat 19 khotbah minggu lalu itu, bahkan ketika khotbah di ulang tahun gereja secara khusus di bulan ini, itu mau mengarahkan umat Tuhan untuk apa? Untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Untuk apa? Untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk apa? Untuk mengutamakan, ya, Allah yang adalah penguasa dalam kehidupan umatnya. Ada pertanyaan yang saya timbulkan di dalam bagian ini. Mungkinkah, ya, seseorang tadi mengabdi kepada dua tuan? Maka adakah seseorang lebih menuruti Allah dan sekaligus dia menuruti hawa nafsunya? Secara bersamaan dia menuruti Allah, lalu dia juga menuruti hawa nafsunya. Dia mengabdi kepada Allah dan juga dia mengutamakan hawa nafsunya. Maka fokusnya selain kepada Allah, tetapi juga kepada hawa nafsunya. Adakah seseorang lebih menuruti Allah dan juga
menuruti hawa nafsunya. Maka kebenaran Alkitab menegaskan seseorang di dalam 2 Timotius 3 ayat 4 itu justru lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Ketika dia menuruti hawa nafsunya, maka dia sedang tidak menuruti Allah. Tetapi ketika seseorang menuruti Allah dan dia mengabdi kepada Allah, maka dia tidak menuruti hawa nafsunya. Ada satu gambar ini. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ya, apa yang muncul dalam perhatian kita ya? Seorang yang memegang Alkitab lalu di belakangnya ada gereja, tetapi ada bayangan dirinya dalam versi yang lain. Saya mau ambil dari ayat 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5 itu di sana berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ada orang yang ibadah, barangkali kalau saya istilahkan itu hanya dalam tanda kutip formalitas. Dia menjalankan ibadah itu sebagai kewajiban. Ibadah itu secara lahiriah. Tetapi dia memungkiri kekuatannya. Dia menolak dan menyangkal kekuatannya. Sehingga gambar ini kita bisa melihat hanya kelihatan di luar saja. Kelihatannya dia mengabdi kepada Allah melalui ibadahnya, tetapi ternyata dia tidak mengabdi kepada Allah, tetapi dia menyangkal ya kekuatan daripada relasi dengan Allah, ibadah itu. Maka hanya formalitas sajalah orang mencari Tuhan, hanya kelihatan dari luar saja, sepertinya taat, tetapi tidak. Maka pertanyaannya, dia mengabdi kepada siapa? Apakah betul dia mengabdi kepada Allah? Atau sesungguhnya dia mengabdi kepada yang lain? Bisa saja kelihatan di luarnya, dia mengerti kebenaran itu. Dia tahu prinsip-prinsip firman Tuhan. Tetapi dia tidak menghidupinya. Dia tidak melakukannya. Bahkan dia menolaknya untuk melakukan prinsip kebenaran itu. Pertanyaannya, dia sedang mengabdi kepada siapa? Apakah mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon atau kepada yang lain? Mari kita renungkan ya. Ketika seseorang menaruh keyakinan pada uang, ketika seseorang menaruh keyakinan pada kekayaan, menaruh kepercayaan pada uang, maka seseorang sedang mengabdi kepada uang. Saya yakin kita bisa merenungkan kalimat itu ya. Ketika seseorang bergantung sepenuhnya pada uang bagi masa depannya, dia bergantung sepenuhnya kepada uang itu bagi masa depannya, maka seseorang sedang mengabdi kepada uang. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya tidak lagi menjadi yang utama, tetapi fokus utama uang dan kekayaan, maka seseorang sedang mengabdi kepada uang dan kekayaan. Maka pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan bersifat umum, tetapi juga bersifat khusus bagi setiap orang percaya, bagi juga pengikut Tuhan yang sudah mengaku percaya. Tetapi biarlah seseorang boleh terus diarahkan untuk mengabdi hanya kepada Allah saja. Apakah mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon? Maka hari ini kita diajak untuk hidup mengabdi hanya kepada Allah. Amin. Hanya hidup mengabdi kepada Allah.
hidup mengabdi hanya kepada Allah. Saya masukkan dalam slide ini ya. Kira-kira beginilah bagian kecilnya orang yang hidup mengabdi hanya kepada Allah itu. Ya, kalau mengabdi ini douleo ya, jadi hamba dia itu. Dia mengabdi kepada Tuhan itu. Dia juga melayani ya, dan memberikan tentunya hidupnya begitu. Dia menjadi hamba Tuhan itu. Dan demikianlah orang yang mengabdi hanya kepada Allah itu, maka dia menjadi hamba Allah. Ya, dia melayani Allah. Tidak ada yang lain. Bisa juga ditekankan di sini mengasihi atau setia. Kalau dalam ilustrasi yang digambarkan tadi itu, di dalam ayat nas kita dikatakan di sana, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Maka kalau seorang mengabdi kepada Allah itu, maka dia akan mengasihi Allah. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau seseorang itu mengabdi kepada Allah, maka dia akan setia kepada Allah atau mengindahkannya. Saya itu senang dengan satu pernyataan seorang hamba Tuhan itu, bahwa kita dipanggil itu bukan untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia itu ya. Bukan berarti tidak boleh sukses ya Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh berhasil dalam usaha, pekerjaan, dalam karir, relasi dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Tetapi mereka mau memberikan kasihnya kepada Allah dan kesetiaannya kepada Allah. Orang yang hidup mengabdi hanya kepada Allah itu, Allah menjadi pusat kehidupannya. Allah menjadi pusat kehidupannya. Ya, hidupnya terarah kepada Tuhan. Termasuk juga keterikatannya bukan pada kekayaan. Sekali lagi, Alkitab tidak melarang orang untuk berhasil, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Gembala dalam khotbah sebelumnya, untuk bekerja dan berhasil ya. Tetapi keterikatan pada kekayaan itulah yang ditekankan. Biarlah orang itu mengarahkan hidupnya pada Allah. Maka di dalam ayat 20 kemarin itu, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, artinya apa? Artinya mengutamakan sesuatu yang bernilai kekal. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Lagu yang mungkin kita udah sering dengar itu, ada kata mengabdi itu ya, saya suka. Ya, lagunya seperti ini. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Kata ini, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengabdikan hidupku sampai akhir hayat. Artinya kita hidup mengabdi hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan hari ini kita diajak untuk mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang menjadi penegasan dalam poin di mana kita diarahkan sepanjang bulan ini. Ada cinta Tuhan
versus cinta uang. Ya, dan kita diarahkan untuk apa? Untuk cinta Tuhan, bukan cinta uang. Ya. Maka Alkitab berkata 1 Timotius 6 ayat 10, kita perhatikan di sana, akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya. Tidak ada dikatakan akar segala kejahatan ialah uang. Walaupun saya pernah ada yang salah menyebutkan akar segala kejahatan adalah uang katanya. Tapi lalu dia ingat, oh bukan rupanya. Bukan uangnya akar segala kejahatan, tetapi cinta uang. Bahkan dikatakan di sana karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sangat berbahaya kalau orang itu cinta uang, sehingga dia tidak lagi cinta Tuhan. Oleh memburu uang itu, karena cintanya kepada uang itu, maka dia menyimpang dari iman. Adakah di dalam Alkitab contoh itu? Oh ada. Ada orang yang meninggalkan Tuhan, mencintai dunia, ya, tidak lagi mencintai Tuhan. Uang bisa menjadi tuan bagi seseorang ketika memilih untuk apa? Menjadi hamba uang. Ada orang yang memposisikan uang itu di tempat yang seharusnya Allah ada. Seharusnya Allah ada, tetapi mereka memposisikan uang di tempat yang seharusnya Allah ada. Sehingga uang dengan mudah mengambil tempat Allah dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ada orang yang menghabiskan waktunya hanya ya, berarti tidak ada yang lain. Hanya untuk apa tujuan mengumpulkan uang, ya, sampai akhir usianya, sampai akhirnya ketika sudah mengalami kematian, lalu uang juga ditinggalkan. Apakah ada orang yang cinta uang sampai seperti itu? Maka lagu Sekolah Minggu itu yang lama itu ditulis itu mungkin karena ada orang yang cinta uang ya, sehingga tidak lagi cinta Tuhan. Apa yang dicari orang uang, itu lagu itu, ingat ya. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang ya, bukan Tuhan Yesus. Artinya yang salah tadi apa? Bukan uangnya, cinta uangnya, tetapi kita diarahkan untuk cinta Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 Timotius 6 ayat 9 dan 2 Timotius 3 ayat 2. Maka ada penegasan di sana, ingin memuaskan keinginannya, yaitu ingin kaya. Ini adalah orang yang tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Dengan lain kata cinta uang. Sehingga terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengerikan kalau orang itu tidak puas, kalau orang itu cinta akan uang dan tidak cinta kepada Tuhan. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu sudah disampaikan ya di dalam Alkitab, kondisi keadaan manusia. Dan saya yakin setiap kita mau memiliki hati yang cinta kepada Tuhan, hidup mengabdi hanya kepada Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, ya, Ibrani 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di sini juga menegaskan untuk hidup mengabdi kepada Allah. Ya, hidup mengabdi kepada Allah, janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat selanjutnya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Inilah orang yang hidup mengabdi kepada Allah, yaitu tidak menjadi hamba uang. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah anugerahkan. Tetapi ya dalam bagian lain juga kita diajar untuk bekerja dengan tekun, dengan giat, mengelola sedemikian rupa. Tentunya itu bagian yang lain. Tetapi orang yang hidup mengabdi kepada Allah, percaya bahwa Allah itu akan mencukupkan keperluan hidupnya. Allah tidak akan membiarkan dia, Allah tidak akan mengabaikannya, Allah tidak akan meninggalkannya. Dia menaruh kepercayaan kepada Allah. Orang yang hidup mengabdi kepada Allah itu, dia menjadikan Tuhan penolong. Tuhan penolong, Tuhan adalah penolongku. Bukan hanya untuk umat Tuhan pada waktu itu, tetapi juga untuk orang percaya hari-hari ini. Ketika seseorang mengabdi kepada Allah, maka kita berani berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Sekalipun terdapat kesulitan, sekalipun terdapat tantangan, tetapi ada keyakinan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Orang yang hidup mengabdi kepada Allah itu mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tidak takut akan masa depan, tidak khawatir akan hari depan sebagaimana juga di dalam Matius pasal 6. Tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, artinya apa? Menyerahkan masa depan, menyerahkan kehidupannya dalam pemeliharaan Allah. Dia percaya bahwa Allah adalah penolongnya. Dia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari hidup mengabdi hanya kepada Allah. Jangan teralihkan oleh kekayaan dunia dan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.